Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, salam sejahtera. Hari ini 19 Agustus. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran yang tidak sama dengan apa yang agama Yahudi ajarkan atau agama-agama Samawi ajarkan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang menuruti keinginan Allah. Bukan kehidupan yang sekedar menuruti hukum. Ini prinsip penting, saudaraku. Yang orientasi berpikir umat pilihan perjanjian baru bukan pada kehidupan di bumi ini. Kalau orang masih pada tataran hukum, maka masih ada dalam area jika taat mendapatkan berkat, jika tidak taat mendapatkan kutuk atau laknat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita pada tataran manusia batiniah. Jadi kehidupan yang menuruti kehendak Allah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan fokusnya atau berkat yang ia terima bukan di bumi ini, tetapi di kekekalan. Kalau dalam hukum Taurat, taat memperoleh berkat, tidak taat akan mendapat laknat. Tetapi dalam kekristenan, melakukan keinginan atau kehendak Allah belum tentu diberkati secara finansial. Ya, kalau bangsa Israel taat, maka Tuhan memberkati sawah, ladang, ya, pekerjaan mereka, dan mereka bisa makmur, bisa memiliki banyak ya berkat-berkat jasmani. Tetapi kalau orang percaya umat pilihan perjanjian baru melakukan apa yang diingini oleh Allah Bapa, ya, bukan berarti langsung secara finansial berlimpah. Bahkan sering malah sebaliknya. Allah membiarkan orang-orang yang hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah atau hidup sesuai dengan pikiran perasaan Allah tetap teraniaya, tetap di dalam kemiskinan, tidak memiliki kenyamanan hidup sama sekali sampai mati. Itu yang dialami gereja mula-mula, yang jelas menjadi peta dari kehidupan kekristenan yang harus dijalani oleh orang percaya. Jadi kalau seseorang menuruti keinginan Allah atau melakukan kehendak Allah, saudara-saudara, itu upah atau berkatnya nanti di kekekalan, bukan di bumi ini, di kekekalan. Di bumi jangan harap mendapat sesuatu, ya. Jangan berharap mendapat sesuatu secara finansial, saudaraku, secara pemenuhan kebutuhan jasmani, ya. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh, ya, hidup seturut dengan keinginan atau kehendak Allah, maka yang kita akan peroleh nanti, saudaraku, itu kekekalan. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, artinya hidup seturut dengan keinginan Allah, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudaraku, jangan berharap dengan ikut Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan dan kesucian, kita bisa menikmati kenyamanan di bumi. Belum tentu. Kadang-kadang keadaan kita tetap sulit, saudara. Dan ternyata kesulitan hidup, ketidaknyamanan hidup di bumi merupakan cara perlindungan Allah, bentuk perlindungan Allah, bentuk pembelaan Allah atas kita, supaya kita tidak binasa. Dengan ketidaknyamanan yang kita jalani dalam hidup ini, ya, artinya dalam ketidaknyamanan itu justru kita memiliki kehidupan rohani menjadi makin murni, makin benar, saudara. Kita diajar untuk menabur di dalam roh,
supaya kita menuai kemuliaan nanti di balik kubur kita. Nah, karena ketika seseorang hidup menuruti kehendak Allah, keadaannya tidak menjadi baik menurut versi manusia, banyak orang tidak ingin memilih jalan hidup ini. Untuk apa hidup dalam kesucian ternyata tidak berbeda dengan orang-orang dunia yang hidup dalam dosa? Bahkan kenyataannya malah lebih sulit. Ya, kalau tidak jujur subur, jujur malah hancur, ya mendingan tidak jujur katanya. Nah, saudara, akhirnya orang tidak mau mengambil pilihan untuk hidup dalam kehendak Allah atau tidak mengambil pilihan hidup suci. Artinya hidup dalam daging. Nah, ini akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Yang menyedihkan itu kalau gereja mengajarkan seakan-akan ketaatan kepada Tuhan akan selalu membuahkan kehidupan yang nyaman di bumi, berkat kemakmuran, pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya. Itu tidak tepat, saudara, tidak tepat. Tadi saya katakan gereja mula-mula itu gereja yang teraniaya, dan tidak sedikit orang Kristen sejak lahir atau dari lahir sampai mati terus teraniaya. Yesus sendiri juga menunjukkan warna hidup, gaya hidup seperti ini. Ketaatannya kepada Bapa tidak membuat ia dimuliakan oleh manusia, terhormat di mata manusia. Bahkan yang dia alami adalah caci maki, ya, hinaan, ludah, dan sampai pada penyalipannya. Tetapi justru keadaan itulah yang membuat Yesus memuliakan Allah Bapa. Ya, dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kehidupan seperti ini yang juga harus kita jalani, saudara. Kekristenan bukan seperti agama-agama pada umumnya, juga tidak seperti agama Yahudi yang taat berkatnya berkat jasmani. Tidak taat, laknatnya dalam bentuk hukuman-hukuman fisik. Nah, kalau kita taat bukan hanya dalam bentuk melakukan hukum, tapi melakukan keinginan Allah, hidup dalam kesucian standar Allah, itu berkat kekal nanti di langit baru, bumi baru. Tidak taat, tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Apalagi kalau tidak hidup sesuai dengan hukum, tidak mengasihi sama seperti diri sendiri, sembarangan. Nah, itu laknatnya ngeri, terpisah dari hadapan Allah selama-lamanya. Nah, ini ngeri. Jadi kalau perjanjian lama orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, perjanjian lama orientasinya pada hukum yang tertulis, tapi perjanjian baru orientasinya pada langit baru, bumi baru, kemuliaan kekal, dan melakukan apa yang diingini oleh Allah. Demikianlah kebenaran hari ini, renungan hari ini kiranya memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.